Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dibacakan sejarah Syekh Ahmad Ar-Rifai, yang mana sejarah ini dimuat di sufimenembusbatas.blogspot.com. Sayyidina Ahmad Ar-Rifai, imam dari tarikat Sufi Rifai, diberikan penglihatan berada di surga keempat dan melihat samudera yang demikian besar, dan dia pikir itu adalah air, tetapi ketika dia mendekatinya ternyata samudera pasir, bukan air. Ia tidak bisa melihat batas awal atau akhirnya. Semakin dia mendekat hingga sampai ke setiap partikel pasir, ia menemukan bahwa setiap butir pasir itu sendiri adalah seluruh alam semesta. Dan di sana ia mendengar suara azan memanggilnya, dan nabinya adalah Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendengar azan seperti azan kami, dan mengatakan ini adalah dunia yang bukan fotokopi dari dunia ini, atau sama satu sama lainnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi untuk setiap dunia ini, yaitu dunia dalam diri mereka. Inilah pengetahuan rahasia yang dicapai oleh Sayyidina Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Al-Rifai, tokoh sufi di mana tarikat Rifaiyah dibangsakan, yang lahir dengan nama Ahmad bin Sholih, diketahui memiliki sejumlah nama seperti Ahmad bin Abi Hasan Al-Rifai, Ahmad bin Ali Abul Abbas, Syekh Ahmad Kabir Rifai, atau nama lengkapnya Sidi Ahmad bin Yahya bin Huzain bin Rifa'ah. Ia dilahirkan pada bulan Muharram tahun 500 Hijriah, September tahun 1106 Masehi. Tetapi ada juga yang menyatakan kelahirannya pada bulan Rajab tahun 512 Hijriah, Oktober-November tahun 1118 Masehi. Sebagian sumber menyebut Syekh Ahmad Rifai lahir di Maroko, tetapi sumber yang kuat menyatakan ia lahir di Qarya Hasan, dekat Basrah di Irak. Menurut satu cerita, nama Rifai berkaitan dengan nama suku Rifai yang tinggal di Mekah sejak tahun 217 Hijriah, tetapi pindah ke Sevilla di Spanyol. Pada masa kakek Syekh Ahmad Rifai pada tahun 450 Hijriah, datanglah keluarga Rifai ke Basrah. Oleh karena datang dari barat, maka kakek Syekh Ahmad Rifai memakai nama Al-Maghribi. Sebagian meriwayatkan, ayah dari Syekh Ahmad Rifai yang pindah dari Maghrib ke Irak, tinggal di kota Ummu Ubaidah di Bataih. Menurut riwayat, ketika berusia 7 tahun ayahanda Syekh Ahmad Rifai wafat di Baghdad. Ia kemudian diasuh oleh pamannya, Syekh Mansur Al-Bataih, yang tinggal di Basrah. Asy'arani dalam kitab Lawaqihul Anwar menuturkan bahwa Syekh Mansur Al-Bataih adalah seorang syekh tarikah. Dalam sejarah hidup Syekh Ahmad, ia pertama kali belajar ilmu fikih mazhab Syafi'i dengan mempelajari kitab Al-Tanbih dari Syekh Abul Fadl Al-Wasiti. Akan tetapi belakangan ia lebih cenderung kepada ilmu tasawuf. Kecenderungan kepada tasawuf itu kemungkinan disebabkan oleh lingkungan keluarganya yang menganut gerakan sufisme, dan bahkan paman yang mengasuhnya adalah guru besar, syekh tarikat. Bahkan di bawah bimbingan sang paman, Syekh Mansur Al-Bataih, Syekh Ahmad Rifai memasuki dunia tasawuf secara mendalam sampai ia menggantikan kedudukan sang paman sebagai syekh. Syekh Sholah Azam, penulis masalah-masalah tasawuf asal Mesir, menuturkan kisah pemilihan syekh yang patut menggantikan kedudukan Syekh Mansur Al-Bataih yang sudah tua dan sakit-sakitan. Syekh Mansur Al-Bataih ingin memilih khalifah penggantinya. Para murid dan pengikut yang berjumlah ribuan memohon kepada Syekh Mansur Al-Bataih agar secepatnya memilih putra Syekh Mansur Al-Bataih sendiri yang bernama Ahmad untuk menggantikan kedudukan syekh. Namun Syekh Mansur Al-Bataih malah memilih Ahmad bin Sholih, keponakannya yang sejak kecil telah diasuhnya. Para murid dan pengikut sangat kecewa dengan pilihan Syekh Mansur Al-Bataih. Mereka diam-diam menghadap istri Syekh Mansur Al-Bataih, memohon agar bersedia membujuk suaminya untuk membatalkan pilihannya pada Ahmad bin Sholih dan memilih Ahmad bin Mansur sebagai pengganti. Faham dengan keinginan murid-murid dan pengikutnya, Syekh Mansur Al-Bataih berencana mengadakan sayembara model sufi. Satu hari dipanggilnya 10 orang murid senior, termasuk putranya Ahmad bin Mansur, dan keponakannya Ahmad bin Sholih. Masing-masing mereka diberi seekor burung merpati dan sebilah pisau, disertai perintah untuk berlomba menyembelih burung tersebut, dengan syarat dilakukan di tempat tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun. Lalu para peserta sayembara itu berhamburan ke berbagai arah untuk menjalankan tugas masing-masing.
Dalam waktu tidak lama, berdatanganlah para murid senior membawa burung-burung merpati yang telah tersembelih. Setelah itu, putranya, Ahmad bin Mansyur datang pula dengan burung merpati yang telah tersembelih. Hanya Ahmad bin Sholih yang datang paling akhir dengan burung merpati masih hidup dan belum disembelih. Di hadapan murid-murid senior dan putranya, Syekh Mansyur al-Batai bertanya kepada Ahmad bin Sholih, "Wahai Ahmad, kenapa engkau datang terlambat? Dan kenapa pula burungmu belum kau sembelih?" Dengan takzim Ahmad bin Sholih menjawab, "Maafkanlah saya paman, saya tidak dapat melaksanakan perintahmu. Sebab saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri. Saya tidak menemukan tempat seperti yang paman maksudkan. Saya tidak menemukan tempat yang bebas dari pengawasan. Setiap tempat yang saya datangi senantiasa saya rasakan Allah selalu hadir dan mengawasinya." Mendengar jawaban Ahmad bin Sholih, Syekh Mansyur al-Batai dan para murid serta puteranya terpukau. Sebab yang disampaikan Ahmad bin Sholih itu menunjukkan betapa tinggi tingkat muraqabah Ahmad bin Sholih. Untuk itu, Syekh Mansyur al-Batai menetapkan pilihan dengan berkata, "Kalian menghendaki orang yang kalian sukai, tetapi Allah lebih menghendaki orang yang Dia sukai." Demikianlah, Ahmad bin Sholih al-Rifai terpilih secara mutlak sebagai pengganti Syekh Mansyur al-Batai. Sekalipun mengganti kedudukan Syekh Mansyur al-Batai, namun ajaran yang dikembangkan Syekh Ahmad Rifai tidak sama persis dengan yang diajarkan Syekh Mansyur al-Batai, karena Syekh Ahmad Rifai juga memperoleh ijazah dari guru sufi yang lain, yaitu Syekh Abdul Malik al-Harnubi. Ketika Syekh Ahmad Rifai bertemu dengan seorang wali bernama Syekh Abdul Malik al-Harnubi, ia diberinya pelajaran berupa sindiran, "Orang yang berpaling, dia tiada sampai. Orang yang ragu-ragu, tidak mendapat kemenangan. Barang siapa tidak mengetahui waktunya kurang, maka semua waktunya telah kurang." Sindiran itu sangat berkesan bagi Syekh Ahmad al-Rifai. Setahun lamanya Syekh Ahmad Rifai mengulang-ulang perkataan ini. Setelah setahun al-Rifai datang kembali menemui Syekh Abdul Malik al-Harnubi dan meminta wasiat lagi. Syekh Abdul Malik al-Harnubi kemudian berkata, "Sangatlah keji kejahilan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Sangatlah keji penyakit pada sisi semua dokter. Sangatlah keji sekalian kekasih yang meninggalkan wusyul." Syekh Ahmad al-Rifai kembali mengulang-ulang perkataan itu selama setahun dan ia banyak mendapat manfaat dari perkataan itu karena perkataan itu diresapi, dihayati dan diamalkan. Syekh Ahmad Rifai dikenal sebagai rujukan ilmu tarikah di zamannya, karena ia dianggap memiliki ilmu hakikat yang tinggi, dan sebagai wali kutub yang agung dan masyhur sesudah zaman Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Kemanapun ia pergi, para pengikutnya selalu mengikutinya. Itu sebabnya, para pengikutnya dikenal dengan sebutan Al-Taifah Al-Rifaiyah. Dijuluki dengan Muhyiddin dan Sayyid Al-Arifin, penghulu para arif. Berasal dari Maghribi dan terlahir di Batai yang kemudian menjadi tempat tinggalnya. Kualitas, kemasyhuran dan tingkatan spiritualnya sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Beliau adalah salah seorang dari 4 orang yang dianugerahi kemampuan menyembuhkan lepra, kebutaan, menghidupkan orang mati, dengan izin Allah. Beliau termasuk salah satu orang termasyhur di dunia. Muridnya berasal dari berbagai makhluk dan berbagai negara. Banyaknya tidak terhitung. Tidak ada satu negara muslim pun yang tidak memiliki zawiyahnya. Beliau adalah orang yang sering bermujahadah. Beliau juga termasuk salah satu orang yang menguasai berbagai kondisi spiritual dan rahasia-rahasianya. Kepada beliaulah kepakaran ilmu ini dinisbatkan. Beliau terangkan berbagai kondisi spiritual dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan dalam posisi mereka. Berbagai pernyataan berkualitas tinggi dalam tasawuf dinisbatkan kepada beliau. Beliau termasuk orang tawadu dan melepaskan dirinya dari dunia, tidak pernah menyimpan apapun. Ketika ada yang bertanya kepadanya tentang pernyataannya, sendiri lebih baik daripada teman jelek. Beliau menjawab, di zaman sekarang ini orang saleh lebih baik daripada teman duduk. Karena memandangnya adalah obat dan tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali tauhid. Berkenaan dengan pemutusan hubungan kepada selain Allah, lari dari segala sesuatu kepada Allah dan meninggalkan apapun selain Allah, beliau menyitir sebuah syair. Bagaimana kalian bisa bergembira, sedangkan hidup adalah kesedihan? Bagaimana kalian bisa rida,
sedangkan Al-An'am, atau Sang Pencipta murka. Wahai yang menjadikan antara aku dan kehidupan, dan menjadikan antara aku dan alam kehancuran, jika engkau meneriakkan cinta, maka semua menjadi hancur, dan semua yang ada di atas tanah menjadi debu. Syekh Syamsuddin Abu Muzaffar Yusuf Sab Ibnu Jauzi dalam kitab tarikh karangannya menyatakan, salah seorang syekh kami berkisah, pada suatu malam di pertengahan bulan Syaban, aku mendatangi Syekh Ahmad Rifai dan mendapati sekitar 100.000 orang sedang berkumpul. Ini adalah kumpulan yang sangat besar, kataku kepadanya. Beliau balik berkata, engkau akan mendapat kerugian sebagaimana yang didapat Haman, jika terbetik dalam hatimu bahwa akulah pemimpin kumpulan ini. Syekh Abu Farj Abdurrahman bin Ali Ar-Rifai, keponakan dari saudara perempuannya, berkisah, pada suatu hari aku duduk di tempat yang membuatku dapat mendengar perkataan dan melihat beliau dengan jelas. Saat itu beliau duduk seorang diri, tidak didampingi oleh siapapun. Tiba-tiba seseorang turun dari langit dan duduk di hadapannya. Beliau berkata, selamat datang utusan dari timur. 20 hari sudah aku tidak makan dan minum. Aku ingin engkau memberi makan keinginanku, ujar orang tersebut. Apa keinginanmu? Tanya beliau. Orang itu memandang ke 5 ekor angsa yang sedang terbang dan berkata, aku ingin salah satu dari angsa tersebut dipanggang. 2 potong roti dan secangkir besar air dingin. Akan aku berikan semua yang engkau minta, jawab sang syekh. Kemudian beliau memandang ke arah angsa-angsa tersebut sambil berkata, penuhi permintaan orang ini. Tak lama kemudian salah seekor dari mereka turun dalam keadaan terpanggang. Setelah itu Syekh mengulurkan tangannya mengambil 2 buah batu yang ada di sampingnya yang kemudian berubah menjadi 2 potong roti hangat. Kemudian beliau mengulurkan tangannya ke udara, dan saat turun tangan tersebut, telah menggenggam cawan besar merah berisi air. Orang tersebut makan dan minum lalu kembali terbang ke arah datangnya tadi. Seiring dengan perginya orang tersebut, Syekh bangkit dan memungut tulang-tulang angsa tadi, meletakkannya di tangan kiri dan mengusapnya dengan tangan kanannya seraya berkata, hai tulang belulang yang berserakan, dengan perintah Allah terbanglah engkau. Bismillahirrohmanirrohim. Seketika itu pula angsa tersebut terbang ke udara menghilang dari pandangan kami. Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti berkata dalam kitabnya At-Tanwir bab Imkan Rukyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimungkinkannya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ahmad Rifai berdiri di depan makam Rasulullah, kemudian beliau bersyair, ketika jauh, rohku yang kukirim sebagai wakilku, untuk menciumi tanah kuburmu. Sekarang yang diwakilkan telah hadir, sekarang ulurkanlah tangan kananmu agar beruntung kedua bibirku. Seketika itu pula keluarlah tangan Rasulullah dari kuburnya. Diriwayatkan salah seorang sahabatnya, sering melihat beliau duduk di kursi as-sidqi dalam mimpinya, namun ia tidak pernah mengabarkan hal tersebut kepada beliau. Dan sang syekh diriwayatkan memiliki seorang istri yang berlidah tajam dan berperangai kasar. Suatu hari orang tadi menghadap beliau dan mendapati istri tersebut sedang memukulkan penyulut lampu ke punggungnya, hingga hitam bajunya tanpa sedikit pun dilawan oleh sang syekh. Sahabat tersebut keluar dan menemui para sahabat yang lain kemudian berkata, wahai saudara-saudara, sang syekh mendapat perlakuan demikian dan demikian, namun kalian diam saja. Salah seorang berkata, maharnya 500 dinar dan beliau adalah orang yang miskin. Sahabat tadi berlalu dan mengumpulkan 500 dinar kemudian pergi menghadap sang syekh dan meletakkan uang tersebut di hadapannya. Apa ini? Tanya sang syekh kepada sahabatnya tersebut. Ini mahar perempuan yang telah berbuat ini dan itu kepada engkau, jawabnya. Tahukah engkau, ujar sang syekh, jika bukan karena kesabaranku atas pukulan dan mulutnya, engkau tidak akan melihatku duduk di kursi as-sidqi. Syekh Syamsuddin Sab Ibnu Jauzi dalam kitab tarikh berkata, Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abu Abbas bin Rifai adalah syekh orang-orang Batai. Beliau tinggal di Ubaidah, dan dianugerahi berbagai karamah dan makam. Di antara para sahabatnya ada yang menunggangi hewan buas dan bermain dengan ular. Ada pula yang memanjat dan melemparkan dirinya dari pohon kurma tertinggi tanpa cedera sedikitpun. Mereka semua berkumpul satu kali dalam semusim. Ketua para kadi Mujiruddin Abdurrahman Al-Amiri Al-Alimi Al-Hanbali Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mutabar fi Abna Minabar meriwayatkan,
beliau adalah Abu Abbas Ahmad bin Abi Al-Hasan Ali bin Abi Abbas Ahmad yang dikenal dengan sebutan bin Rifai. Beliau bermazhab Syafi'i, berasal dari barat dan tinggal di Ubaidah, sebuah desa di Batai. Sebuah syair darinya, bila gelap tiba, bergolak kalbuku mengingatmu. Tangisku bak cicitan burung merpati. Al-Alama Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi berkata, kami belum pernah mendengar bahwa guru kami Syekh Abu Abbas Ahmad bin Rifai merupakan keturunan salah seorang dari para imam, sebagaimana yang dinyatakan oleh beberapa imam, atau nasab yang solih dari Ali bin Abi Thalib, atau kepada keturunan beliau yang mulia. Yang sampai kepada kami, yang dihafal oleh para hufaz dan yang kami anggap kuat, beliau adalah Abu Abbas Ahmad bin Syekh Abi Al-Hasan Ali bin Ahmad bin Yahya bin Hazim bin Ali bin Rafa'af al-Maghribi. Berasal dari Irak dan kata Rifai dinisbatkan kepada kakek buyutnya, adalah ayahnya Syekh Abi Al-Hasan Ali yang datang dari Maghrib dan menetap di Batai. Beliau mengawini saudara perempuan Syekh Mansur ahli zuhud, dan dari perkawinan tersebut lahirlah Syekh Ahmad Rifai. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan dan beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 500 Hijriah. Beliau diasuh oleh paman dari ibunya sejak saat itu. Beliau belajar kepada pamannya, kepada Abi Al-Hasan Ali Al-Qori Az-Zahid dan lainnya. Kemudian beliau menjadi pemimpin kaum Arif dan salah seorang wali terbesar dalam sejarah. Beliau wafat 17 tahun setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jili, pada bulan Jumadil Ula 587 Hijriah. Sedangkan Ketua Kadi Jamaluddin Abu Mahasin Yusuf At-Tadafi mengatakan, beliau adalah Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Yahya bin Hazim bin Ali bin Sabit bin Ali bin Al-Husain Al-Asgar bin Al-Mahdi bin Muhammad bin Qasim bin Musa bin Abdurrahim bin Saleh bin Yahya bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa bin Kazim bin Jafar As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Ajaran Syekh Ahmad Rifai. Ajaran tasawuf Syekh Ahmad Rifai banyak diriwayatkan oleh Abdul Wahab Al-Syarani dalam buku At-Tabakat Al-Kubra. Ajaran zuhud, misal, menurut Syekh Ahmad Rifai adalah landasan keadaan yang diridai dan tingkatan-tingkatan yang disunahkan. Langkah pertama salik menuju Allah adalah mengarahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Siapa yang belum menguasai landasan kezuhudan, maka langkah-langkah selanjutnya akan sulit menemukan yang benar. Sedang marifat, menurut Syekh Ahmad Rifai, adalah kehadiran dalam makna kedekatan kepada Allah, disertai ilmu yakin sehingga tersingkaplah hakikat realitas-realitas yang benar-benar meyakinkan. Dalam riwayat lain, dikisahkan Syekh Ahmad Rifai berkata, cinta mengantar pada rindu dendam, sementara marifat mengantar pada kefanaan, ketiadaan diri. Ajaran Syekh Ahmad Rifai tidak lepas dari rebana sebagai pengiring zikir dan solawat. Menurut riwayat, suatu saat Syekh Ahmad Rifai berzikir dalam keadaan fana. Tubuhnya terangkat ke atas, dan dalam keadaan tidak sadar, ia menepuk-nepuk dadanya. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memberinya rebana di dadanya. Tetapi Syekh Ahmad Rifai tidak ingat apa-apa akibat terlalu khusyuknya. Sejak saat itu, rebana menjadi bagian dari ajaran tarikat Ar-Rifaiyah. Untuk menuju kepada Tuhan, Al-Rifai mengajarkan zikir yang diformulasi dengan irama dan intonasi suara yang lantang, dengan tujuan supaya yang tidur bangun dan yang alfa menjadi ingat. Oleh karena cara berzikir yang berirama itu, dunia barat menyebut zikir tarikat Rifaiyah dengan sebutan darwis menangis, terutama karena suara-suara ganjil yang dihasilkan pada zikir berjamaah tarikat Rifaiyah. Ada pula yang menyebut zikir Rifaiyah dengan sebutan zikir ara, yaitu zikir menggergaji, terutama yang dijalankan tarikat Rifaiyah di Asia Tengah dan Turki. Sebagian penganut tarikat Rifaiyah menyatakan tidak tahu pasti apakah zikir dengan suara lantang itu diajarkan oleh Syekh Ahmad Rifai sendiri, atau ada pengaruh dari tarikat Yasawiyah yang dibangsakan kepada Syekh Ahmad Yasawi, di mana Syekh Ahmad Yasawi dikenal sebagai pelopor zikir lantang karena ia seorang sastrawan sufi. Dalam kitab At-Tabakat Al-Kubra diterangkan, pada saat mengajar, Syekh Ahmad Rifai suaranya terdengar oleh orang-orang yang tinggal jauh dari tempatnya, seolah semua bisa mendengar apa yang disampaikan sama seperti orang yang dekat dengan tempatnya mengajar. Saat Syekh Ahmad Rifai mengajar,
penduduk di sekitar Umi Abidah beramai-ramai keluar dari rumahnya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Rifai. Konon, orang yang tuli pun jika hadir mengaji, akan dibukakan pendengarannya oleh Allah, sehingga bisa mendengar apa yang disampaikan Syekh Ahmad Rifai. Para guru tarikat banyak yang hadir untuk mendengarkan wejangan Syekh Ahmad Al-Rifai. Mereka biasanya menggelar sajadah sebagai tempat duduk. Setelah Syekh Ahmad Al-Rifai selesai memberi pelajaran, mereka pulang sambil menempelkan sajadah ke dada mereka masing-masing. Setelah sampai di rumah, mereka dengan lancar bisa menjelaskan semua yang telah mereka dengar kepada para muridnya. Dari berbagai ajaran Al-Rifai yang paling menonjol dan terkenal adalah debus, suatu didikan yang luar biasa ganjil. Anne-Marie Simmel dalam Mystical Dimensions of Islam, 1975, menganggap tarikat Rifaiyah sebagai tarikat ganjil, karena melatih murid-muridnya untuk tahan api, melukai diri sendiri dengan benda-benda tajam, berjalan di atas pecahan kaca, mematukkan diri dengan ular berbisa, memakan kaca, ditusuk benda-benda runcing, debus, dengan anggapan murid-murid yang mencapai tahap fana tidak lagi memiliki rasa sakit karena sangat zikir kepada Allah. Asy'arani mengomentari kedudukan Al-Rifai dalam kedudukan tasawuf dengan ungkapan, dia adalah seorang tokoh dalam tasawuf, mengenal berbagai keadaan kaum sufi, dan banyak mengungkap masalah-masalah posisi mereka. Setiap kali ia keluar, ia selalu diikuti orang banyak. Dia memiliki murid. Keanehan dalam berbagai hal, tidak hanya dimiliki Al-Rifai. Banyak hal aneh yang juga sering terjadi pada diri murid Syekh Ahmad Rifai, seperti mampu masuk ke dalam api yang sedang menyala, menjinakkan binatang buas seperti harimau, membuat hewan buas patuh dan menuruti apa yang mereka katakan, sehingga singa pun dapat dijadikan kendaraan oleh mereka. Di Mesir banyak cerita tentang bagaimana murid-murid tarikat Rifaiyah menolong orang-orang yang dipatuk ular kobra. Pendek kata, berbagai keajaiban ditunjukkan oleh murid-murid tarikat Rifaiyah. Keteladanan hidup Syekh Ahmad Rifai, salah satu dari sekian banyak budi pekerti yang diteladankan Syekh Ahmad Rifai adalah, seringnya ia mengunjungi tempat orang-orang berpenyakit kusta. Ia tidak sekedar mengunjungi, tetapi mencuci bersih pakaian orang-orang berpenyakit kusta yang sangat menjijikkan menurut pandangan umum itu. Dipeliharanya orang-orang yang sedang sakit itu dengan mengantarkan makanan untuk mereka, dan ia juga turut makan bersama-sama mereka tanpa merasa jijik. Ketika Syekh Ahmad Al-Rifai datang dari perjalanan dan telah dekat dengan kampungnya, maka dipungutnya kayu bakar. Setelah itu dibagi-bagikannya kayu bakar itu kepada orang-orang sakit, orang buta, orang-orang tua dan orang yang membutuhkannya. Syekh Ahmad Rifai berkata, mendatangi orang-orang yang semacam itu adalah wajib bagi kita, dan bukan sekedar sunnah. Nabi bersabda, barang siapa yang memuliakan orang tua muslim, maka Allah akan meluluhkan orang untuk memuliakannya jika ia sudah tua. Setiap berada di jalan, Syekh Ahmad Rifai selalu menunggu lewatnya orang buta, di mana saat ada orang buta lewat, lalu dipegang dan dituntun serta diantar sampai ke tujuan. Syekh Ahmad Rifai memiliki kasih sayang bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada binatang. Dikisahkan satu saat ada seekor anjing menderita penyakit kusta. Kemana saja anjing itu pergi, ia selalu diusir orang. Anjing itu kemudian dipelihara oleh Syekh Ahmad Al-Rifai. Anjing itu dimandikan dengan air panas, lalu diberi obat dan makanan, sampai anjing itu sembuh dari penyakit yang dideritanya. Kalau ada orang yang bertanya tentang apa yang telah diperbuatnya, Syekh Ahmad Rifai selalu berkata, aku selalu membiasakan pekerjaan yang baik. Syekh Ahmad Rifai kalau kebetulan dihinggapi nyamuk akan membiarkannya. Ia tidak mengizinkan orang lain untuk mengusirnya. Syekh Ahmad Rifai berkata, biarkanlah dia meminum darah yang dibagikan Allah kepadanya. Pada suatu hari, ada seekor kucing sedang nyenyak tidur di atas lengan bajunya. Waktu salat telah masuk, Syekh Ahmad Rifai lalu menggunting lengan bajunya itu, karena ia tidak sampai hati mengejutkan kucing yang sedang lelap tidur itu. Seusai salat, lengan bajunya itu diambil dan dijahit lagi. Jika ada orang minta dituliskan wafak atau azimah kepadanya, maka Syekh Ahmad Rifai akan mengambil kertas lalu ditulis tanpa pena. Anehnya, sewaktu ada orang memberikan kertas yang pernah ditulisnya tanpa pena setahun sebelumnya, ia menolak untuk menulis ulang di atas kertas itu,
sambil menjelaskan bahwa kertas itu sudah pernah ditulisinya. Budi pekerti mulia lain yang ditunjukkan Syekh Ahmad Rifai ialah, ia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Apabila ia dimaki orang, ia hanya menundukkan kepala dan bersujud mencium bumi dan menangis serta meminta maaf kepada orang yang memakinya. Syekh Ahmad Rifai pernah dikirimi surat oleh Syekh Ibrahim Al-Basiti, yang isi suratnya merendahkan martabatnya. Syekh Ahmad Rifai berkata kepada orang yang menyampaikan surat itu, "Coba bacalah surat itu." Ternyata isi surat itu adalah, "Hai orang yang buta sebelah, hai Dajjal, hai orang yang membikin bid'ah, dan berbagai macam caci maki yang menyakitkan hati." Setelah pembawa surat itu selesai membaca surat, maka surat itu diterimakan kepada Syekh Ahmad Rifai, dan setelah membaca, Syekh Ahmad Rifai berkata, "Ini semua benar, semoga Allah membalas kebaikan kepadanya." Lalu Syekh Ahmad Rifai berkata dengan bersyair, "Maka tidaklah aku peduli kepada orang yang meragukan aku, yang penting menurut Allah, aku bukanlah orang yang meragukan." Sebentar kemudian Syekh Ahmad Rifai berkata, "Tulislah sekarang jawaban balasanku yang berbunyi, dari orang rendah kepada tuanku Syekh Ibrahim. Mengenai tulisan tuan seperti yang tertera dalam surat, memang Allah telah menjadikan aku menurut apa yang dikehendakinya, dan aku mengharapkanmu hendaknya sudi bersedekah kepadaku, dengan mendoakan dan memaafkanku." Setelah surat balasan ini sampai pada Syekh Ibrahim Al-Basiti dan dibaca isinya, kemudian Syekh Ibrahim pergi. Menurut cerita, tidak ada seorang pun yang tahu kemana Syekh itu pergi. Kisah menggemparkan yang pernah dialami Syekh Ahmad Rifai adalah sewaktu ia melakukan ibadah haji, dan ketika berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu terlihat tangan menjulur dari dalam kubur, Nabi bersalaman dengan beliau, dan beliau pun terus mencium tangan Nabi tersebut. Kejadian itu disaksikan oleh banyak orang yang berziarah ke makam Nabi pada waktu itu. Semua orang takjub dan terheran-heran dengan peristiwa aneh itu. Setelah menyaksikan keajaiban gurunya, salah seorang murid Syekh Ahmad Rifai berkata, "Ya Sayyidi, Tuan Guru adalah kutub." Syekh Ahmad Rifai menjawab, "Sucikan syakwa sang kamu daripada kutubiyah." Lalu murid itu berkata lagi, "Tuan Guru adalah Gauts." Syekh Ahmad Rifai menjawab lagi, "Sucikan syakwa sang kamu daripada Gautsiyah." Menurut Al-Imam Asy'arani, jawaban-jawaban Syekh Ahmad Rifai atas simpulan muridnya adalah dalil bahwa Syekh Ahmad Al-Rifai sejatinya telah melampaui makomat dan atwar karena ketinggian derajatnya, kualitas makamnya, dan dekatnya dengan Allah, sehingga tidak diketahuinya makam, meski terdapat beberapa makam. Sebelum wafat beliau telah menceritakan kapan waktunya akan meninggal dan sifat-sifat hal ihwalnya beliau. Beliau akan menjalani sakit yang sangat parah untuk menanggung bilahinya para makhluk. Sabdanya, "Aku telah dijanji oleh Allah, agar nyawaku tidak melewati semua dagingku, atau daging harus musnah terlebih dahulu." Ketika Sayyidi Ahmad Al-Rifai sakit yang mengakibatkan kewafatannya, beliau berkata, "Sisa umurku akan kugunakan untuk menanggung bilahi agungnya para makhluk." Kemudian beliau menggosok-gosokkan wajah dan uban rambut beliau dengan debu sambil menangis dan beristighfar. Yang dideritai oleh Sayyidi Ahmad Al-Rifai ialah sakit muntah berak. Setiap hari tak terhitung banyaknya kotoran yang keluar dari dalam perutnya. Sakit itu dialaminya selama sebulan. Hingga ada yang tanya, "Kok bisa sampai begitu banyaknya yang keluar? Dari mana ya Syekh? Padahal sudah 20 hari Tuan tidak makan dan minum." Beliau menjawab, "Karena ini semua dagingku telah habis, tinggal otakku, dan pada hari ini nanti juga akan keluar dan besok aku akan menghadap Sang Maha Kuasa." Setelah itu ketika wafatnya, keluarlah benda yang putih kira-kira 2-3 kali, terus berhenti dan tidak ada lagi yang keluar dari perutnya. Demikian mulia dan besarnya pengorbanan aulia Allah ini, sehingga sanggup menderita sakit menanggung bala yang sepatutnya tersebar ke atas manusia lain. Tentang waktu wafatnya Syekh Ahmad Rifai, tidak terdapat keseragaman. Sebagian menyatakan Syekh Ahmad Rifai wafat tahun 578 Hijriah di Al-Batai, yang lain menyatakan Syekh Ahmad Rifai wafat di Ubaidah pada 22 Jumadil Awal 578 Hijriah atau tanggal 23 September tahun 1183 Masehi.
Namun ada pula yang menyatakan Syekh Ahmad Rifai wafat pada hari Kamis, waktu duhur, tanggal 12 Rabiul Awal 570 Hijriah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada juga riwayat, beliau wafat pada hari Kamis 12 Jumadil Ula 580 Hijriah, di Ubaidah di usia 90 tahun. Kata Rifai dinisbatkan kepada orang yang mempunyai kedudukan tinggi di Maghrib.